Oke, kali ini kita kedatangan lagi servisan Asus TUF FX 505 yang laporan dari pemiliknya itu si laptopnya dalam keadaan tiba-tiba mati total. Nah, kalau pemiliknya bilang tiba-tiba mati total, itu biasanya ya lagi dipakai terus tiba-tiba mati seperti itu. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah unit dari Asus TUF FX 505. Langkah pertama yang akan selalu saya lakukan walaupun laptopnya mati total adalah lepas baterai ya, karena itu adalah sumber utama tegangan untuk si rangkaian yang ada di dalam mainboard laptopnya. Kalau misal baterai nggak saya lepas, maka khawatirnya adalah terjadi kerusakan lain, entah konslet bagian mananya bisa jadi, tidak menutup kemungkinan. Oke, nah di sini saya akan skip sebagian video ya. Nah, di sini saya sedang proses tracking. Nah, di bagian ini saya menunjukkan ada bagian yang saya kira ini adalah korosi. Ternyata bagian yang putih ini tuh adalah semacam thermal pasta, tapi yang sedikit padat ya thermal pastanya itu. Biasanya sih disebutnya thermal pad, tapi kepadatannya beda. Kalau thermal pad itu dia terlihat banget padatnya, sedangkan kalau yang ada pada video ini yang hanya kita bisa lihat seperti ini saja, ini tuh semacam thermal pasta yang kepadatannya memang di atas pasta biasa. Saya nggak tahu namanya apa, mungkin teman-teman nanti bisa bantu kasih nama. Nah, di bagian sini itu saya kira adalah bagian yang karat. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang saya akan tracking komponen yang mungkin short. Ternyata komponen yang short itu adalah di rangkaian 19 volt, yaitu di acuan teknisi biasanya kalau misal shortnya short 19 volt itu yang akan dicek adalah kapasitor penyebaran tegangan 19 voltnya. Apakah betul yang shortnya cuma di area itu doang atau mungkin ada di area lain. Tapi secara umum kalau shortnya 19 volt atau short 19 volt itu dipastikan seluruh rangkaian yang menerima tegangan 19 volt itu pasti short. Tapi kan belum tentu semua rangkaiannya kena kan. Pasti hanya salah satu yang menjadi titik tumpunya aja. Oke, di sini saya skip lagi. Nah, saya sekarang sedang tracking lagi. Masih di area yang sama. Yaitu di area ini ya, yang di tracking bagian sini. Terus saya injek tegangan di 1 sampai 3 volt karena di tegangan segitu aja kalau memang rangkaiannya short itu arus yang dikonsumsi itu bisa sekitar 6 ampere, itu sangat besar. Kalau misal terlalu tinggi impact-nya ada dua, entah yang kena adalah alat sayanya atau yang kena adalah jalur yang ada pada mesinnya. Jadi kalau misalnya mau injek tegangan ke rangkaian mainboard sebaiknya jangan pakai konsumsi arus yang besar, jadi di limit gitu kan, supaya nggak kejadi jalur yang terbakar. Oke, di sini saya coba. Ternyata setelah, nah di sini saya balikin lagi, ketika saya injek di bagian ini, kapasitor di bagian sini, lalu saya raba-raba di rangkaian ini, ternyata nggak kepegang panasnya, nggak kerasa sama sekali. Jadi saya pikir bagian sini tidak mengalami short. Karena seharusnya ketika diinjek tegangan, karena ini mendapatkan penyebaran tegangan 19 volt, misal bagian ini yang konslet, harusnya dia mengeluarkan panas walaupun sedikit, karena kan arus yang diberikan tidak terlalu banyak. Ternyata tidak terasa bagian sini. Akhirnya saya lanjut lagi ke bagian yang lain. Karena tertutup oleh heatsink dan fan, jadi saya harus buka dulu semua. Nah, sudah seperti ini. Nah, ternyata setelah saya buka,
terdapat korosi, ya nggak parah sih, mungkin menengah lah, nggak terlalu parah banget korosinya. Di bagian rangkaian V-core ini tuh supply tegangan GPU ya, kalau nggak salah rangkaian sini tuh dia SMPS-nya itu mengalami debu. Jadi debu tuh ngumpul banget di sini yang bikin area ini tuh menjadi rawan untuk konslet. Jadi buat teman-teman juga jangan remehkan bahwa laptop kalau tidak dibersihkan itu ya udah nggak masalah gitu kan. Ya kalau lagi apes bisa jadi seperti ini. Nah, ini buram ya karena kameranya terbatas. Yang pasti rangkaian ini dia mengalami rawan konslet. Oke, setelah itu saya bersihkan dulu bagian yang mengalami konslet dan juga beberapa thermal pasta yang beresiko masuk ke dalam celah-celah dari chipsetnya. Oke. Semua bagian yang dirasa beresiko itu saya bersihkan. Kita lanjut lagi. Nah, ketika diinjek saya belum merasakan tuh karena saya ngasih parameter tegangannya terlalu rendah yang membuat bagian yang konslet tidak terlalu terlihat atau terasakan. Nah, alhasil saya harus lepas lagi bagian harddisk untuk melihat bagian belakang atau bagian sisi lainnya dari motherboardnya. Oke, ini sisi berikutnya ya. Saya pakai angle yang lebih dekat supaya lebih mudah untuk melihat bagian mana yang mungkin menjadi penyebabnya. Saya bersihkan juga sisi lainnya. Nah, di sini saya ngasih flux bagian sini karena komponennya terlihat seperti ada retak ya. Seperti biasa. Teknisi itu pasti penuh asumsi. Jadi misal ketika kita menganalisa sebuah rangkaian, ada sih yang berani langsung lepas komponen. Terus kalau nggak benar, maksudnya tuh analisanya salah ya komponennya dipasang lagi gitu kan, dan seterusnya. Tapi kalau saya terbiasa untuk tidak langsung melepas komponennya kalau belum yakin komponen itu yang bermasalah. Jadi nyobain dulu aja, diinjek, terus kasih flux, terus nanti kasih tegangan, dibatasi arusnya supaya tidak merusak rangkaian lain. Dan kalau misalnya fluxnya tidak meleleh, ya berarti bukan itu permasalahannya. Lalu saya bersihkan lagi fluxnya, saya pindah ke tempat lain. Tapi tidak langsung ditindak, yaitu dengan cara melepas komponen. Jadi dipastikan dulu bahwa yang akan dilepas adalah komponen yang probabilitasnya mungkin 90%. Baru saya lepas. Jadi di sini saya coba lagi. Ternyata tidak panas. Akhirnya saya balik lagi. Saya tracking lagi. Dan ini berlangsung mungkin sejam ya. Cuman ini video saya skip jadi nggak kerasa. Nah, lalu saya cek lagi fisiknya, barangkali saya ada yang terlewat. Nah, ini saya alas ya, walaupun ini mejanya tidak menghantarkan listrik, tapi saya alas pakai apa ini tuh namanya. Saya lupa namanya ini. Intinya saya kasih alas supaya tidak beresiko ada konslet. Oke, terlalu jauh. Oke, nah sekarang saya simpen rangkaian positifnya, jalur positif di MOSFET utama ya. Yang utamanya sih yang ini, cuman ini yang kedua. Cuman dia menyebarkan tegangan 19 volt juga kan. Jadi saya pasang di sini di bagian resistornya supaya untuk proses trackingnya nanti tidak terlalu sulit, jadi nggak harus cabut pasang. Yang saya mainkan adalah nanti jalur groundnya, jadi saya tinggal tempel aja di bagian mana gitu.
Terus saya lanjut lagi. Nah, saya raba-raba, mana ya yang panas kok nggak ketemu gitu kan. Nah, saya berasumsi lagi. Soalnya pada saat saya kembalikan, pada saat saya raba begini, bagian sini itu panas, hangat. Bukan panas ya, hangat bagian sini tuh. Saya berasumsi, mungkin karena di bagian yang saya pegang ini tidak ada komponen yang menghantarkan tegangan 19 volt, mungkin di baliknya ada ada komponen yang melewati rangkaian 19 volt. Akhirnya saya balik dan saya cobalah bagian ini kan kapasitor untuk suplai tegangan ini ya, MOSFET. Nah, biasanya MOSFET ini pasti ditemenin kapasitor 19 volt gitu kan. Makanya saya cek bagian sini. Ternyata setelah saya injek, dia tidak mengalami panas sedikit pun. Nah, malah ketika saya kasih ini flux, ketika saya raba-raba, kok bagian ini merasa hangat, bagian ini ya hangat banget gitu kan. Ini kan rangkaian GPU. Rangkaian GPU ini SMPS yang tadi yang korosi, ini sudah dibersihkan. Pas saya raba bagian sini kok hangat gitu kan. Terus saya injek, saya kasih flux. Nah, kita perhatikan ya videonya. Nanti dia akan merubah nih bentuknya, jadi mencair ya fluxnya. Maka inilah penyebab laptopnya mati total. Karena komponen 19 volt di sini mengalami konslet. Ya, kalau kita berasumsi juga, komponen ini konslet karena debu yang menumpuk di area ini, dan debunya itu bukan debu kering, debu basah. Jadi entah bagaimana reaksinya, si debu itu membuat komponen ini menjadi konslet. Karena rangkaian yang lain ini aman. Dan laptopnya juga sudah nyala gitu kan. Tapi secara sebab akibat, penyebabnya itu ya karena debu yang menumpuk, mungkin dalam jangka waktu yang lama, terus dia ngebawa kelembaban, terus entah gimana si komponennya itu, si debu yang tadi itu nempel ke dua sisi yang bikin si kapasitor ini menjadi overcurrent atau kelebihan beban dan akhirnya rusak. Seperti itu kesimpulannya. Nah, sekarang setelah diganti, ini saya skip dulu. Ini sudah selesai ya, ini saya bersihkan. Dan selanjutnya, nah ini lanjutannya. Ini sudah dibersihkan ya. Oke, sudah dirapikan. Tadinya saya mau tes tanpa heatsink, cuman agak beresiko, jadi saya pasang dulu heatsinknya. Nah, udah nyala ya tadi kelihatan. Nah, saya kasih pasta juga, kasih pasta ke bagian VRM-nya juga. Dan kita lihat, ini sebenarnya sempat nggak nyala sih, karena soket RAM-nya kotor. Jadi saya pindah ke sisi sebelahnya. Dan nyala. Ya, nyala. Laptopnya aman. Sip, seperti itu dokumentasinya. Dan durasi pengerjaan untuk laptop ini tuh sekitar 1 jam 18 menit ya. Untuk mengetahui dari awal sampai akhir penyebab kerusakan laptopnya itu seperti apa. Nah, mudah-mudahan teman-teman di sini bisa mendapatkan informasi yang berharga dari dokumentasi perbaikan Asus TUF FX505 ini.